Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesehatan kepada kita bersama dalam suasana di mana wabah penyakit nasional kita yaitu COVID-19. Namun kita tetap harus semangat dalam rangka belajar. Anak-anak kami sekalian, di mana bahwa pada hari ini, pagi hari ini kita semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak semoga terkena virus COVID-19. Anak-anak kami sekalian, di mana bahwa pelajaran kita di minggu yang lalu tentang pernikahan. Nikah dalam arti menghalalkan seseorang, suami menghalalkan seseorang, yaitu seorang perempuan dan laki-laki, untuk melakukan hubungan suami istri layaknya, tetapi dengan syarat memenuhi apa-apa yang ada di dalam rukun nikah itu dapat kita penuhi. Kemudian tidak orang-orang yang kita haram menikah dengan beliau. Sebagaimana kemarin itu sudah Bapak sampaikan dan Bapak kirimkan bahwasanya orang-orang yang tidak boleh kita nikahi di sana. Termasuklah diantaranya jika kita seorang laki-laki adalah saudara kandung kita, kakak kita, kemudian ibu kita dan lain sebagainya. Jika ia seorang laki-laki perempuan, maka orang tuanya, ayah kandungnya, dan senasab ke bawah, kemudian begitu juga saudara kandungnya, dan begitu seterusnya. Anak-anak kami sekalian, ada beberapa hal yang sudah terjadi di dalam pernikahan itu, maka muncullah antara hak dan kewajiban. Maka hak seorang suami apabila sudah menerima nikah daripada seorang calon istrinya, maka disahkanlah ia menjadi suami istri, maka beban-beban yang harus dia pikul cukup banyak, antara lain di mana bahwa beban seorang suami itu memberikan hak dan kewajibannya kepada istrinya merupakan nafkah lahir dan batin. Yaitu nafkah lahir dan batin termasuklah diantaranya seperti nafkah lahir yang merupakan materi, tanggung jawab dalam memberikan kebutuhan sehari-hari, seperti perlindungan rumah, tempat tinggal yang layak, kemudian memberikan perbelanjaan yang cukup sesuai kemampuan, kemudian memberikan fasilitas rumah tangga yang sesuai dengan kemampuan, dan juga yang lain sebagainya. Kemudian apa kewajiban, apa hak daripada istri sang suami? Dia berhak untuk mendapatkan layanan yang terbaik dari istrinya. Baik itu tentang layanan fisik maupun layanan rohani yang berbentuk misalnya seperti kasih dan sayangnya, kemudian pengurusan suami tentang pakaian, tentang makanan, dan pola-pola hidup di rumah tangga. Begitu juga sebaliknya, sang istri juga mempunyai hak daripada suaminya. Haknya adalah hak perlindungan, baik itu fisik maupun mentalnya, dari hal-hal yang tidak baik. Dan bahkan hak seorang istri itu harus diketahui tentang bagaimana hak yang sebenarnya, yakni mendapatkan perlindungan dan mendapatkan kasih dan sayang dari sang suami yang selayaknya, dan tidak melakukan hal-hal yang di luar ketentuan agama dan peraturan pemerintah. Anak-anak kami sekalian, bahwa pernikahan ini adalah sejarah yang tidak bisa terlupakan dalam seumur hidup. Maka oleh sang suami dan istri harus bekerja sama. Makanya di dalam Undang-Undang Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974, bahwasanya pernikahan itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki suatu rencana dan akan melanjutkan
bahtera rumah tangga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka agama adalah di depan, sehingga perjalanan menjalankan rumah tangga itu bukanlah main-main, akan tetapi satu hal merupakan kewajiban yang harus diwujudkan di tengah-tengah keluarga. Sembari mengharap dan berdoa serta berusaha, mereka itu semoga dikaruniai Allah Subhanahu wa taala keturunan, karena keturunan itu juga termasuk bagian salah satu tujuan daripada pernikahan. Untuk itu, kepada anak kami sekalian, berhati-hatilah dalam menyikapi tentang pernikahan dan sebagaimana peraturan pemerintah yang pada saat ini yang telah diatur pada beberapa pasal, yakni antara lain termasuk salah satu diantaranya usia pernikahan anak, yaitu laki-laki berumur minimal dia 19 tahun. Begitu juga wanita minimal 19 tahun. Itu pun yang umur yang 19 tahun harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Anak-anak kami sekalian, untuk itu perlu kita sikapi. Tujuan pernikahan ini harus betul-betul kita ketahui. Karena inilah menjadi pendamping kita dalam hidup di dunia untuk mendapatkan cita-cita yang terbaik. Dan jangan lupa dalam pernikahan itu bahwasanya agama harus di depan. Supaya apa? Supaya bahtera rumah tangga terkendali dengan sebaik-baiknya. Silakan hiasi rumah tangga dengan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan untuk kepentingan dunia. Akan tetapi jangan lupa hiasi hidup untuk kepentingan akhirat suami istri, supaya kita tetap direkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kami sekalian, inilah merupakan inti pernikahan. Semoga anak-anak kami dapat nanti mempelajari dan mendengarkan, sekaligus mendengarkan video yang Bapak kirimkan nanti, anak-anak kami dapat memahaminya. Terima kasih kepada anak kami sekalian. Nanti pertemuan kita akan datang, semoga dapat kita pautkan kembali, kita kaitkan lagi bagaimana tentang pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam dan peraturan pemerintah. Demikian saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga anak kami dapat memaklumi dalam kondisi kita seperti ini, belajar jarak jauh. Anak-anak kami semoga dapat memakluminya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.